Riba raya indah permainan mulia, teman tempat kita bekerja. Halo, gimana Yan? Dil, paham materi viabilitas dan figur benih nggak? Tolong jelasin dong. Oh, materi ini viabilitas dan figur benih. Oh, paham. Jadi nanti ini aja ya, aku kirimin videonya tentang viabilitas dan juga figur benih. Jadi nanti kamu bisa pelajarin di situ. Ini pasti link yang dibilang Fadil tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam rimbawan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu viabilitas benih dan juga apa itu figur benih. Sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Ahmad Fadila dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 95, mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung angkatan 2019. Teman-teman juga bisa mampir di Instagram saya @ahmadfadila_87. Sebelum saya menjelaskan apa itu viabilitas benih dan juga apa itu figur benih, tentunya kita sudah tidak asing mendengar istilah benih. Nah, benih adalah biji yang dipersiapkan untuk tanaman yang telah melalui proses seleksi, sehingga diharapkan dapat mencapai proses tumbuh yang besar. Viabilitas benih. Viabilitas benih dapat diartikan sebagai kemampuan benih untuk tumbuh menjadi kecambah. Adapun istilah lain untuk viabilitas benih itu ada daya kecambah benih, persentase kecambah benih, dan juga daya tumbuh benih. Penjelasan. Menurut Sajat 1994, viabilitas benih ditunjukkan melalui gejala dan juga pertumbuhan. Viabilitas benih merupakan daya kecambah benih yang dapat ditunjukkan melalui gejala metabolisme atau gejala pertumbuhan. Selain itu, daya kecambah benih juga merupakan tolok ukur parameter viabilitas potensial benih. Penjelasan yang kedua adalah konsep periodisasi viabilitas benih. Periode hidup benih dibagi menjadi 3 bagian, yaitu periode 1, periode 2, dan juga periode 3. Periode 1 adalah periode penumpukan energi atau sering dikenal dengan istilah energi deposit. Periode 2 merupakan periode penyimpanan benih atau penambahan energi atau istilah lainnya adalah energi transit. Selanjutnya, periode ketiga merupakan periode penggunaan energi atau energi rilis. Menurut Copeland dan McDonnell dalam bukunya berjudul Seed Science and Technology, dijelaskan bahwa viabilitas benih dapat diukur dengan tolok ukur daya berkecambah atau germination capacity. Perkecambahan benih adalah muncul dan berkembangnya struktur terpenting dari embrio benih. Faktor yang mempengaruhi viabilitas benih. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari benih itu sendiri, meliputi sifat genetik, kondisi kulit benih, dan juga kadar air benih. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar benih itu sendiri. Contohnya itu kondisi lingkungan, komposisi gas, dan juga kelembapan ruang simpan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai figur benih. Dalam penjelasan kali ini akan dibahas yang pertama adalah definisi, kemudian tinggi rendahnya figur, dan juga faktor yang mempengaruhi figur benih. Definisi figur. Figur adalah sejumlah sifat-sifat benih yang mengindikasikan pertumbuhan dan perkembangan kecambah yang cepat dan seragam pada kondisi yang lapang dan luas. Cakupan figur benih meliputi aspek-aspek fisiologis selama proses berkecambahan dan perkembangan kecambah. Figur benih bukan merupakan pengukuran sifat tunggal, tetapi merupakan sejumlah sifat yang menggambarkan beberapa karakteristik yang berhubungan dengan benih itu sendiri. Tinggi rendahnya figur benih. Figur benih yang satu dan yang lainnya tentu berbeda-beda.
Adapun figur benih yang tinggi dicirikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahan disimpan lama. Yang kedua, tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, cepat dan pertumbuhannya merata. Dan yang keempat adalah mampu menghasilkan tanaman dewasa yang normal dan berproduksi baik dalam lingkungan tumbuh yang suboptimal. Rendahnya vigor. Rendahnya vigor benih dapat disebabkan yang pertama oleh genetis, kemudian yang kedua fisiologis, yang ketiga adalah morfologis. Contohnya, benih yang kecil menghasilkan bibit yang kurang memiliki kekuatan tumbuh dibandingkan dengan benih yang besar. Kemudian yang keempat adalah sitologis, yaitu kemunduran benih yang disebabkan oleh antara lain aberasi kromosom. Kemudian yang kelima adalah mekanis, kerusakan mekanis yang terjadi pada benih pada saat panen, processing, atau penyimpanan. Kemudian yang keenam adalah mikrobia. Benih yang memiliki vigor rendah akan berakibat yang pertama, kemunduran benih cepat. Kemudian yang kedua adalah makin sempitnya keadaan lingkungan di mana benih dapat tumbuh. Kemudian kecepatan berkecambah benih menurun. Kepekaan akan serangan hama penyakit meningkat. Dan yang terakhir adalah meningkatnya jumlah kecambah abnormal. Faktor yang mempengaruhi vigor benih. Yang pertama adalah faktor genetik, yaitu sifat-sifat keturunan benih yang berpengaruh terhadap vigor benih. Kemudian yang kedua adalah tanaman induk. Tingkat kesuburan dan kesehatan tanaman induk berperan terhadap vigor benih yang dihasilkannya. Tanaman induk yang subur akan mampu menghasilkan benih yang berkembang dengan sempurna sehingga benih menjadi lebih vigor. Kemudian yang ketiga adalah kadar air. Kadar air pada suatu benih tentu berpengaruh terhadap vigor benih. Kemudian yang keempat adalah morfologi benih. Suatu jenis tanaman dapat memiliki ukuran benih yang bervariasi. Benih yang berukuran lebih besar memiliki vigoritas yang lebih tinggi dibandingkan benih yang ukurannya lebih kecil. Faktor selanjutnya adalah rantai pemasaran. Berbagai perlakuan terhadap benih sebelum sampai ke tangan petani sangat mempengaruhi vigoritas. Bukan tidak mungkin bahwa benih ditangani oleh pelaku yang tidak paham tentang perbenihan, sehingga tidak memperlakukan benih sebagaimana mestinya. Rantai pemasaran yang terlalu panjang bisa menurunkan vigoritas suatu benih.